Berdoa dalam hati aja ya berdoanya ya. Oh, kita sama-sama ucapkan ucapan basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari Jumat kan? Ke drive berarti Neng. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak ya. Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan setelah ini kalian mute suaranya ya. Kalian perhatikan apa yang akan disampaikan oleh ibu guru kalian. Nanti kalau sudah sesi tanya jawab boleh dibuka kembali. Oke. Bukunya disiapkan ya bukunya. Iya. Hah? Ya. Nanti ada. Suaranya yang masih berisik di dulu saya. Remote dulu ya. Oke. Baiklah, kita akan belajar sekarang tentang pembelajaran prakarya tentang kerajinan bahan limbah keras ya. Oke, yang akan disampaikan oleh Ibu Tati Sulastri, yang kalian kenal dengan Ibu Asri dan Ibu Haji Nani. Ini limbah keras. Ada yang tahu apa itu limbah keras? Ada yang tahu nggak apa itu limbah keras? Oh, ya sudah. Langsung saja ya. Oke, kalau kalian sudah baca nonton RCTP atau sudah baca Ibu ya share video, sudah buka GCR, itu sudah ada tentang limbah keras ya. Yaitu limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah dan tidak mudah terurai dalam tanah. Jadi yang harus di sini digaris bawahi, tidak mudah diolah, tidak mudah berubah bentuk, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras ini ada dua jenis ya. Oke, limbah keras terbagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Kita ulas saja ya langsung ya. Kemudian limbah keras anorganik adalah limbah yang berasal dari alam, tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan dapat terurai di dalam tanah. Ini limbah organik ya, jadi terurainya lama, bisa terurai tapi terurainya lama. Ini contohnya, kalian bisa lihat itu ada kulit kerang, kemudian tempurung kelapa, ada tulang, itu tulang hewan ya, bisa kerbau, kambing, atau sapi. Kemudian ada tulang ikan, kemudian ada sisik ikan, kemudian ada dari pohon ya atau kayu. Lanjut, limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras. Nggak hilang. Gimana ini? Bentar ya. Tiga apa empat. Nah. Ke atas lagi Neng. 6. Ke ini lagi ya bawah. Ini nih yang 6. Ya. Oke. Limbah keras anorganik. Jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya, enggak ya ke bawah harusnya. Kok jadi kosong sih? Nah ini. Tadi enggak sih. Oke. Itu kayak di situ. Contoh limbah keras anorganik. Contohnya ada kaleng, ada plastik, ada baja, ada kaca, dan ada
keramik ya, sisaan keramik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Haji Nani. Baik, berikutnya pemanfaatkan limbah keras. Ya, kita dapat mengolahnya menjadi 4 tahapan ya. Ada dengan cara reuse, recycle, dan sustainable design. Nah, kita bahas satu persatu ya. Apa itu reuse? Reuse adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau limbah. Nah, berarti untuk mengurangi limbah tersebut, ya, kita dengan cara mengurangi ya, untuk menghindari terjadinya limbah ya, yaitu dengan cara mengurangi. Kemudian yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali sampah atau limbah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Ya, yang ketiga recycle, yaitu mengolah kembali atau mendaur ulang sampah atau limbah menjadi barang atau produk yang baru yang bermanfaat. Oke, yang keempat, sustainable design, yaitu membuat rancangan yang bersifat berkelanjutan. Nah, itu ya pengolahan dari limbah bisa kita menggunakan 3 contoh tadi ya. Ada 4, oh maaf ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh kerajinan dari bahan limbah keras ya. Bisa kita buat dari limbah apa nih ya Bu Asri ya? Ini gambarnya limbah keramik. Keramik. Oh ya, dari pecahan keramik ya. Iya, Bisa keramik. kita apa istilahnya? Vas Di bunga ya, recycle apa di reuse ini tuh? Ya. Bisa kita ulang ya menjadi bentuk kerajinan ya berupa recycle, berarti di recycle. Ya, berupa bisa untuk vas bunga ya. Jadi ya. bermanfaat itu, ada kegunaannya. Kunci, ya. Bisa Ya, untuk gantungan ini, kunci. gantungan kunci dari apa itu? Kalau kalian lihat. Dari apa coba? Batok kelapa, Batok kelapa. ya. Bisa dibuat juga Ini tempat minum, tempat air ya. poci sama ya, poci, gelas. cangkirnya ya, dan asbak. Atau bisa dibuat Kemudian miniatur limbah kayu. Ya, alat transportasi. Ya. Berikutnya kita lihat, nih contoh berikutnya masih ada ya dari limbah tulang. Bisa kita bentuk kita ini buat tulang ikan. Miniatur kendaraan ya. Dari tulang ikan. Dari kemudian limbah ini dari kerang. Bisa dibuat tempat tisu. Dari kerang juga ya, itu ya bisa dibuat figura ya. Ini bukan dari kerang atau dari kaca sih? Kerang bisa. Kerang bisa, dari kaca juga bisa. Bisa ya. Ini dari kaleng. Figura, kemudian dari kaleng. Itu kira-kira ya tadi pengertian, kemudian pengolahan dan contoh dari limbah keras ya. Nah, coba sebelum kita lanjut berikutnya kita akan lihat dulu ada beberapa tayangan terkait dengan pembuatan kerajinan dari limbah keras tersebut. Itu nih videonya di Google Drive. Punya diri kok. Nah ini. Tolong disimak ya, disimak dan ini dilihat baik-baik. Ini nanti ada beberapa jenis yang harus kalian praktekkan. Baik. Sekarang kita perhatikan ya kerajinan bahan limbah keras ini tentang macam-macam pengolahan ya, pengolahan dari hasil limbah keras.
Lama pisan. Pengolahan bahan limbah keras dan proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Mari simak penjelasannya. Oke, sekarang disimak ya videonya. Orang sudah memanfaatkan limbah keras ini sebagai produk. Dan ada yang proses pengolahan limbah keras secara sederhana. Dimulai dari pemilahan bahan limbah atau sortir, dilanjutkan dengan pembersihan, kemudian pengeringan, pewarnaan, dan pengeringan setelah pewarnaan. Setelah itu penghalusan bahan agar siap pakai atau finishing. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini karena sumber daya limbah keras organik dan anorganik dari masing-masing daerah berbeda. Enak nggak kayak gini nih, Kak? Berikut penggolongan hasil limbah keras berdasarkan kondisi wilayahnya. 1. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang sering ditemukan adalah cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. 2. Daerah pegunungan. Limbah keras yang sering ditemukan adalah limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. 3. Daerah pertanian. Limbah keras yang sering ditemukan adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. 4. Daerah perkotaan. Limbah keras yang sering ditemukan adalah pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Selanjutnya kita bahas proses produksi kerajinan bahan limbah keras organik. A. Kerajinan limbah cangkang kerang. Adapun proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai sehingga siap pakai adalah yang pertama, sortir atau pemilahan cangkang. 2. Cangkang kerang dicuci dengan air mengalir, direndam dalam larutan natrium soda agar sisa-sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada dapat larut. 3. Pengeringan. Tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga baik. 4. Cangkang kerang dikikir, diamplas ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Dan 5. Cangkang keras siap buat produk kerajinan. Adapun bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang yaitu seperti pada gambar berikut. Ada A. Kerang darah, B. Kerang hijau, dan C. Kerang lokan. Selanjutnya ada A. Isi lem tembak kualitas 1, B. Perak, C. Manik-manik, dan D. Mata-mataan. Berikut adalah alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Ada A. Amplas, B. Kikir, C. Lem tembak, dan D. Gerinda. Adapun contoh produk kerajinan dari limbah cangkang kerang seperti pada gambar. Selanjutnya proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Contohnya proses pembuatan gantungan kunci. Langkah pertama adalah pilih cangkang kerang yang akan digunakan. Kemudian beri lem untuk merekatkan cangkang kerang. Selanjutnya tempelkan cangkang kerang satu persatu. Tempelkan gantungan kunci di bagian atas
dengan dilubangi terlebih dahulu. Maka jadilah gantungan kunci. B. Kerajinan limbah sisik ikan. Cara mengolah sisik-sisik ikan menjadi bahan baku. Yang pertama, sisik-sisik ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih. Selanjutnya, rendam kembali sisik-sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Kemudian pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. Rebus air hingga hangat dengan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. Masukkan pewarna Pontex atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik-sisik ikannya. Jangan sampai air mendidih karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Kemudian matikan kompor dan biarkan sisik-sisik ikan itu terendam zat warna selama 20 menit. Tiriskan sisik-sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. Selanjutnya adalah bahan pembuatan kerajinan limbah sisik ikan. Perhatikan gambar. A. Cangkang kerang. B. Pewarna. C. Jeruk nipis. D. Semprot clear. E. Natrium benzoat. F. Aneka pernak-pernik aksesoris seperti peniti bros. Dan G. Kawat anting-anting. Adapun alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan seperti pada gambar. A. Tang lancip. B. Panci. C. Spatula. Dan D. Kompor. Contoh produk kerajinan bahan limbah sisik ikan. Sebentar ya, Neng. Videonya sedikit lagi. Ya itu, ke itu. Nah itu. Dah, terus. Nah ini nih. Enggak bisa di. Oh. Oke. B. Lem power. Dan C. Pewarna semprot. Selanjutnya alat pembuatan kerajinan limbah tulang ikan yaitu A. Amplas. B. Gergaji. C. Lem tembak. Dan D. Gerinda. Adapun contoh produk kerajinan dari limbah tulang ikan yaitu seperti pada gambar. A. Hiasan kuda laut. B. Kepiting. C. Gelang. Dan D. Naga. Berikut proses pembuatan kerajinan dari limbah tulang ikan. Pertama-tama pilih tulang rusuk ikan yang masih bagus. Kemudian potong menjadi kecil-kecil mengikuti ruas. Tulang yang besar untuk liontin. Selanjutnya susun dengan roncean dengan seutas tali kulit. Lalu ikat tali membentuk simpul pada ujung tali kanan dan kiri. Kalung sudah jadi dan dapat dibuat lebih panjang atau pendek. Baik anak-anak, kita stop dulu ya penayang video. Nanti akan lanjutkan di GCR, kita akan sampaikan materi lebih lengkapnya. Ya, materi yang lebih lengkapnya. Baik.
Kita lanjut ke materi yang pertama ya. Uji Nani. Iya. Kita akan simpulkan. Oke. Halo? Yes. Hah? Nggak usah PPT-nya, nggak usah dilihatin. Mau tanya jawab aja. Oke. Tadi kalian sudah belajar tentang apa? Boleh suaranya Halo? dibuka suaranya. Suaranya dibuka, Nak. Apa yang tadi sudah kita pelajari? Keras. Limbah Kerajinan limbah keras. Apa itu limbah keras? Siapa yang tahu? Limbah yang dapat Repeat. limbah Mutiara ya. apa limbah keras? Limbah yang sulit diurai oleh tanah. Tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Nah, limbah keras adalah limbah yang berwujud keras sesuai dengan Keras namanya ya, ya. keras dan padat. Berarti wujudnya keras, padat, tidak mudah berubah Dan bentuk, tidak ya, dapat dan terurai tidak dalam mudah tanah. diolah dan mudah terurai dalam tanah. Tidak mudah terurai ya. Ya, kita Oke, pahami betul. pengertiannya itu ya. Kemudian Jenisnya. prinsipnya tadi masih ingat ada berapa prinsip dalam Ada berapa prinsip? kerajinan? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa saja? sustainable design. Oke, sustainable design. Ya, betul. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan ya pengolahan limbah keras videonya. Nanti bisa kita untuk tugas ya Bu Astri ya. Betul. Tugasnya untuk kerajinan limbah keras, kita akan mengambil limbah keras organik ya. Organik ya. Limbah keras organik berarti dari mana asalnya? Dari apa? Organik dari apa? Limbah keras organik? Dari alam. Hewan, Dari Dari hewan. hewan Ya. dan tumbuhan, tumbuhan. Ya. Tapi yang keras ya berarti apa? Kalau yang dari tumbuhan daunnya atau apanya? Daun. Daun, Daun? Iya. daun apa batang kayunya? batang, Batang atau kayu Batang ya. atau kayunya ya, kayunya yang keras. Oke. Kalau Apa lagi? Hah? Yang organik contohnya kalau dari hewan. dari hewan apa? Tulangnya. Tulang. tulang, Apa? Tulang ada 2 ya, ada tulang ikan, ada tulang hewan. tulang ikan, Terus apa lagi? sisik, Sisik ikan. Berarti sisik ikannya harus yang keras ya. Lanjut, apa lagi? kayu, Yang organik ya, yang organik. Yang Oke. dari tumbuhan atau hewannya. Oke. Ya. Kira-kira mudah nggak didapatnya? Di daerah kita mudah nggak itu didapatnya? Kerang ya, kerang mudah nggak didapatnya kerang? Mudah. Ada ya di sekitar. Coba ya di tempat kamu ada nggak limbah organik? Ada. Oke. Sisik ikan banyak ya. Kalau nggak ada, nyari ke pasar. Banyak dicari di pasar. Oke, mau berapa jenis yang kita praktekkan? Ya, kita cari yang mudah, ya bisa dari tulang, ya. Bisa dari tulang, sisik, dari sisik, dan dari apa? eh, Kerang ya. Kerang, ya. Kerang macam-macam kan ya, Naya? Kan untuk tugas recycle, ya mendaur ulang Mendaur ulang dan Limbah. bermanfaat. organik, limbah keras organik menjadi sesuatu yang bermanfaat, Bermanfaat. ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa merancang kira-kira akan membuat produk apa, ya. Nah, paham nggak? Paham tugasnya? Ya. Paham, Bu. Oke. Waktunya berapa lama nih? 2 minggu. Oke. Kita batasi waktunya, mau cepat mau lama. Seminggu bisa? Nah, seminggu. Siap? Ya, Teman siap, berikutnya bisa kalian tunjukkan hasil dari kerajinan limbah kerasnya. Ya. Nanti di hasilnya nanti kamu foto. Tapi bilang langkahnya kalau bisa sih. Ya.
Oke, nanti untuk selanjutnya prosesnya bagaimana nanti kita digeser aja ya. Karena waktunya sudah untuk sesi yang ketiga. Jadi untuk pertemuan hari ini pertemuan kita hari ini, cukupkan ya. ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Kalian tetap jaga kesehatan. Ingat 3M ya. Jaga sehat, jaga aman ya. Salam Jaga buat hati. keluarga. Oh, tambahan. Yang Zoom yang RCTV tolong ya evaluasi itu lagi dilihat lagi. Jangan lupa yang GCR juga dilihat. Kita ada Google Classroom ya, ada tugas juga di situ. Jadi tolong temannya juga diingatkan untuk selalu aktif di Google Classroom. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, tolong kameranya dinyalakan. Kita akan foto bersama dulu untuk dokumentasi. Karena yang belum dibuka. Kameranya dibuka ya. Zalfa, Aurel, Farhan, kameranya dibuka dulu. Ayo, kita akan Aurel, Sep, aduh, Rian nggak pakai baju. Rian, aduh, si Rian, Rian, bangun tidur ya Rian. Masya Allah. Pornografi itu Rian. Bangun tidur kelihatannya ya. Ya udah siap, ayo Rian, Aurel, Raina, Ibrahim juga belum muncul nih. Oke. Alvira juga nggak ada, Alvira. Ada. Yuk difoto dulu. Ada tuh kamera. Oh iya, goblok. Ya. Ya, jangan dulu live ya. Jangan dulu live ya. Yang videonya belum dibuka dulu. Terima kasih Ibu ucapkan pada kalian yang sudah bergabung hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.